Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidah Ardelia Belva Fitriah, NPM 2101010018 akan mempresentasikan materi yang berjudul Portofolio Inovasi. Portofolio inovasi. Untuk mengembangkan ekosistem inovasi, perusahaan perlu melihat dirinya sebagai portofolio produk atau jasa. Langkah awal yang baik adalah dengan mengembangkan tesis inovasi karena ini akan mendapatkan tujuan dari inovasi yang dijalankan perusahaan. Membedakan antara mencari dan mengeksekusi juga menghadirkan pandangan yang stabil untuk membangun portofolio inovasi. Tujuan dari penggunaan tesis inovasi adalah untuk menciptakan portofolio produk yang seimbang, sehingga ketika pergeseran terjadi, perusahaan sudah terlibat dalam pencairan sumber keuntungan baru yang sistematis. Yang selanjutnya, ambisi inovasi. Ambisi inovasi milik Nakji dan Taf yang menyediakan metode bagi perusahaan untuk membangun portofolio yang seimbang. Kerangka mereka beradaptasi dari matriks Ansoff dan didasarkan pada dua dimensi, yaitu produk dan pasar. Nakji dan Taf menggunakan rentang nilai. Berdasarkan kedua dimensi tersebut, mereka membagi inovasi dalam 3 jenis utama, yaitu yang pertama, inovasi utama adalah ketika perusahaan fokus berupaya membuat perubahan tambahan untuk produk yang sudah ada dan untuk pelanggan yang sudah ada. Yang kedua, inovasi serupa adalah ketika perusahaan menerapkan produk atau jasa lama di lingkup pasar yang baru atau mengembangkan produk atau jasa baru di lingkup pasar yang sudah ada. Dan yang ketiga, inovasi berbeda, berfokus pada menciptakan penawaran baru untuk pasar yang baru. Yang selanjutnya, kerangka 3 horizon dari McKinsey. Kerangka ini menghadirkan gambaran bagi perusahaan untuk mengelola pertumbuhan di masa mendatang tanpa mengorbankan keuntungan saat ini. Yang pertama ada horizon 1, merupakan bisnis inti dari produk yang saat ini memberikan keuntungan dan aliran uang. Yang kedua, horizon 2, berfokus pada peluang baru dengan potensi menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan dalam waktu dekat. Dan yang ketiga, horizon 3, berfokus pada gebrakan ide-ide yang mungkin memberi pertumbuhan keuntungan di masa depan. Yang selanjutnya, inovasi yang mendisrupsi. Inovasi ini pertama kali dikenalkan oleh Clayton Christensen. Ini adalah konsep yang berbeda dari inovasi yang mendukung. Ada dua jenis utama dari inovasi yang mendisrupsi yang dapat berdampak pada perusahaan besar. Jenis pertama disebut sebagai disrupsi kelas bawah. Ini adalah situasi ketika perusahaan baru yang masih kecil memasuki pasar dengan target awal pembeli kelas bawah yang biasanya tidak diperhatikan, dengan menawarkan produk yang fungsinya lebih sesuai bagi mereka dan harga yang lebih murah. Jenis kedua disebut sebagai disrupsi pasar baru. Ini adalah situasi di mana para pemain baru hadir dan fokus pada pasar yang baru muncul, yang skalanya masih terlalu kecil untuk diperhatikan atau dipedulikan oleh perusahaan besar. Yang selanjutnya, sebuah portofolio yang seimbang. Sebuah portofolio yang seimbang adalah ketika perusahaan memiliki produk dan layanan yang mencakup 3 horizon inovasi. Nakji dan Taf mengusulkan formula ajaib 70-20-10 yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menyeimbangkan portofolio mereka. Mereka merekomendasikan bahwa perusahaan harus menginvestasikan 70% dari sumber daya mereka ke dalam inovasi utama, 20% di inovasi serupa, dan 10% di inovasi berbeda. Yang selanjutnya, Google dan Alphabet plus horizon 10 dan Facebook. Google adalah perusahaan hebat dalam membangun sebuah portofolio inovasi. Selama bertahun-tahun, Google telah memperluas jangkauan produknya lebih dari sekedar mesin pencari dan iklan yang merupakan produk penyumbat omset terbesar. Berdasarkan tesis inovasinya, yaitu bertaruh pada wawasan teknis, Google telah meluncurkan atau mendapatkan berbagai macam produk dan jasa termasuk Gmail, Google Maps, Google News, iGoogle, YouTube, dan Android. Ekosistem inovasi Google diperjelas ketika ia mengubah dirinya menjadi Alphabet pada tanggal 10 Agustus 2015. Alphabet
menjadi perusahaan induk untuk Google dan berbagai divisi lainnya, termasuk LabsNest atau produk rumah pintar dan Google Ventures atau investasi tahap pertumbuhan. Facebook juga membangun portofolio inovasi. Saat konferensi FI pada bulan April 2016, CEO Facebook atau Mark mengumumkan rancangan kerja perusahaan untuk 10 tahun ke depan. Rencana kerja ini dibagi menjadi 3 yang mewakili 3 horizon inovasi. Yang pertama, 3 tahun pertama berfokus pada peningkatan Facebook sebagai ekosistem. Yang kedua, horizon 5 tahun difokuskan pada penguatan produk seperti WhatsApp dan Instagram. Dan yang ketiga, horizon 10 tahun memasuki teknologi seperti kecerdasan buatan realistis virtual atau VR. Yang selanjutnya, perhatikan para disruptor pendatang baru. Dalam membangun ekosistem inovasi, manajemen harus memperhatikan inovasi yang mendisrupsi, yang muncul dari pasar kelas bawah ataupun yang baru berkembang. Perusahaan harus melawan sekuat tenaga reaksi alami untuk menjauh dari sektor dengan keuntungan rendah. Sebuah perusahaan besar harus mencoba untuk mendisrupsi dirinya sendiri. Yang selanjutnya, mengelola portofolio. Menciptakan dan memelihara portofolio yang seimbang saat ini telah menjadi bagian dari dalam bidang manajemen. Tesis inovasi kita berasal dari analisis mengenai keadaan dunia saat ini, dan hal tersebut memberi tahu kita kemana harus bergerak. Analisis portofolio memberi tahu apakah kita memiliki apa yang dibutuhkan untuk sampai ke sana. Selanjutnya, penting untuk mendiskusikan secara rinci kombinasi portofolio yang tepat. Jika portofolio campuran dibuat tanpa tesis inovasi, besar kemungkinan Anda akan memiliki berbagai gagasan yang tumpang tindih tanpa strategi yang selaras antara satu dengan lainnya. Perusahaan juga perlu menyadari bahwa mereka tidak bisa mengelola inovasi menggunakan metode yang sama dengan yang mereka gunakan untuk mengelola produk inti. Inovasi serupa dan berbeda harus dikelola dengan cara yang lain dari produk inti. Dalam rangka membangun portofolio yang seimbang, sebuah perusahaan harus memperjelas ambisi inovasinya dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengatur target. Kegiatan ini melibatkan penetapan target untuk kombinasi dari ketiga jenis inovasi dan produk, pasar, ataupun model bisnis yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Pengaturan target dapat dilakukan dengan menganalisis portofolio pesaing dan mengikuti standar yang direkomendasikan untuk industri kita, misalnya 70-20-10. Langkah yang kedua, mengkaji portofolio yang ada berdasarkan target. Setelah menetapkan target, pertanyaan sesungguhnya adalah apakah saat ini kita memiliki segala yang diperlukan dalam portofolio untuk sampai ke tujuan. Untuk melakukan pekerjaan ini, manajemen dapat menunjukkan analisis untuk meninjau portofolio produk, jasa, dan model bisnis yang ada, menggunakan definisi dari 3 jenis inovasi yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu produk saat ini versus produk baru, pasar ini versus pasar baru. Analisis bisa memberi tahu perusahaan bagaimana keseimbangan portofolio saat ini. Analisis juga bisa dilakukan pada sumber daya yang diinvestasikan pada setiap jenis inovasinya. Langkah yang ketiga, menganalisis kekurangan. Setelah menganalisis portofolio, kami mengumpulkan jajaran eksekutif dalam sebuah workshop setengah hari untuk menilai dan meninjau kekurangan dalam portofolio mereka. Pertemuan ini untuk mengulas lebih lanjut keputusan investasi yang lebih dibuat sejauh ini. Langkah keempat, yaitu merencanakan investasi. Setelah mengidentifikasi kekurangan, eksekutif kemudian perlu membuat keputusan yang jelas tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki keseimbangan. Buatlah langkah-langkah tambahan kecil jika ada kesenjangan besar antara target dan keadaan saat ini. Maka rencana tahunan untuk mengurangi kesenjangan tersebut secara bertahap harus dilakukan. Selain itu, manajemen harus menyisihkan dan melindungi sumber daya investasi yang dibutuhkan untuk membangun sebuah portofolio yang seimbang.
Dan langkah yang terakhir adalah merevisi tesis. Setelah membuat perencanaan investasi, merevisi tesis inovasi adalah hal yang bisa dilakukan. Dalam beberapa kasus, tesis mungkin harus lebih agresif dari yang dinyatakan di awal. Manajemen kemudian memiliki tugas untuk berbagai tesis, portofolio, dan rencana investasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.